Perkembangan agama Islam di Jakarta dimulai pada abad ke-15, yang dimana pada saat itu wilayah Batavia masih dengan nama Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Hingga akhirnya kini Jakarta menjadi kota dengan mayoritas Muslim terbanyak. Seiring berjalannya waktu, peninggalan demi peninggalan peradaban Islam diberikan oleh para pendahulu. Dari situlah Jakarta banyak meninggalkan jejak sejarah tentang penyebaran Islam, sekaligus menjadi tempat kerajaan-kerajaan Islam berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi jejak peninggalan penyebaran Islam adalah bangunan masjid. Di antara sekian banyak masjid yang menjadi jejak peninggalan penyebaran Islam, yaitu Masjid Jami Al-Makmur yang menjadi salah satu masjid yang memiliki cerita panjang dalam pembangunannya. Keberadaan Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang sudah memasuki abad ketiga yang dibangun pada tahun 1704. Lokasi berdirinya Masjid Jami Al-Makmur terletak di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dahulu lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu area pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Pasar Tanah Abang. Kemudian dibangunlah musola berukuran 12 x 8 meter persegi oleh keturunan bangsawan Kerajaan Islam Mataram, pimpinan Kiai Haji Muhammad Asyuro, dengan tujuan sebagai tempat singgah para pedagang yang ingin beristirahat ataupun melaksanakan ibadah sholat. Tujuan lainnya juga untuk menyatukan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sekitar, sesuai dengan makna nama dari Masjid Jami Al-Makmur, yaitu persatuan. Masjid Al-Makmur ini di lokasi Jakarta ya, pusat ya. Memang dibangun awalnya karena kita melihat di sini ada beberapa surau sih di Mas Mansur ini, dulu namanya karet. Nah, di sana kebetulan dari sepuh-sepuh ya melihat bahwa kondisi di Tanah Abang ini memerlukan suatu tempat ibadah, di mana penduduknya memang sudah mayoritas Islam, walaupun banyak beberapa dari negara-negara lain juga ada ya, dari daerah pun juga mulai ada. Biasanya di satu tempat ini berawal dari musola atau surau atau masjid, maka terbentuklah suatu komunitas untuk pedagang. Jadi makanya ada pasar yang besar ya, di mana sekelilingnya juga mulai berdatangan orang-orang ini membentuk satu komunitas, di mana dia melihat ada satu tempat yang kira-kira diperlukan. Nah, dari tokoh-tokoh yang mendirikan ini dengan cepat tanggap ya, dia memberikan wakaf tanah. Tapi mereka sebelumnya memang bukan memiliki tanah ini, dia beli, ya kan. Jadi di tahun 1889 tuh udah mulai beli tanah, cuman mungkin keuangan ya. Dari tahun ke tahun melihat kondisi, dan pada saat itu kita juga masih ekonominya belum sebaik ya, maksudnya masih ada terjajah ya pada saat itu. Nah, tahun 1915 barulah bentuk bangunan ini jadi total sebaik ini gitu. Sampai sekarang renovasi dan lain-lainnya hanya renov aja. Sejarah mendalam Kerajaan Mataram, pimpinan Sultan Agung pada saat itu melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1618 dan 1619, namun mengalami kegagalan dalam aksi penyerangan tersebut. Meski mengalami kegagalan, dari situlah para bangsawan Mataram mulai menetap serta dikenal sebagai juru dakwah dan juga dai yang handal yang membangun sejumlah masjid.
Pembaharuan demi pembaharuan terus dilakukan. Berawal dari sebuah musola dengan ukuran 12 kali 8 meter persegi pada tahun 1915. Habib Abu Bakar Al-Habsyi, salah seorang pendiri Rumah Yatim Piatu Darul Aitam, memberikan tanahnya sebagai wakaf dan luas Masjid Jami Al-Makmur menjadi 1142 meter persegi. Kondisi kita memang negeri kita ya, bangsa kita pada saat itu masih terjajah. Jadi semuanya terbatas. Jadi pemikiran-pemikiran pewakif ini menyatukan perekonomian untuk membangun masjid ini ya karena untuk memberikan kesejahteraan kelilingnya. Karena di dalam Islam kan ada sedekah, ada infak, ya kan, ada yang lain menyantunin semuanya ya, yatim atau dan lain-lainnya. Jadi untuk memberikan kemakmuran lah terhadap lingkungan. Nah dari situ juga Masjid Al-Makmur bukan satu jadinya, banyak yang memakai Al-Makmur. Perluasan masjid tidak berhenti sampai di situ saja. Selain Habib Abu Bakar Al-Habsyi, perluasan masjid kembali dilakukan oleh Tanah Wakaf Salim bin Muhammad bin Tholid pada tahun 1934. Hingga 21 tahun kemudian, yakni pada tahun 1953, area masjid kembali diperluas hingga 2.175 meter persegi. Hingga akhirnya Masjid Jami Al-Makmur saat ini menjadi salah satu masjid bersejarah dan memiliki nilai keagamaan yang sangat mendalam, karena dalam pembangunannya banyak para tokoh yang terlibat. Berdirinya memang tepatnya sih pada 1 Muharram, maksudnya selesai tahun 1333 Hijriah, jadi jatuhnya tuh pada bulan Juni ya 1915 saat itu. Tanggalnya saya lupa 24 gitu ya. Berdirilah bangunan ini dan diresmikan oleh para tokoh di sekitarnya juga daripada pewakif begitu. Yang mulanya masjid ini tercetus oleh satu orang tokoh ya yang namanya Said Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hasim Al-Habsyi bersama pamannya. Selanjutnya baru ada bantuan wakaf dari yang lainnya. Contohnya dari Abu Bakar Sungkar ya. Dan kebelakangan tahun 1934 ada juga dari bin Talib untuk memperbesar sebelah kiri bangunan. Gitu. Sampai kondisi ini besar dan tidak terganggu ya kelihatannya. Karena kita juga dengan pihak yang menguasai negara kita pada saat itu, ini arsiteknya orang mereka, Mr. Stort namanya. Dia yang membangun ini, mendesain, dan memang sudah terjadi apa ya, daerah Tanah Abang ini tidak terjajah ya. Jadi sebelah kiri kanan itu ada rumah-rumah besar kan, rumah-rumah Belanda ya istilahnya ya. Mereka saling sinkron dan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan baik karena terbangunnya masjid besar ini. Jadi dimanapun ya di daerah Jakarta yang saya tahu bahwa perdagangan itu tumbuh berkembang karena dimulai dari surau atau dari musola atau dari masjid seperti itu. Nah termasuk Masjid Jami Al-Makmur ini yang dibangun jauh-jauh hari, tapi tahun 1915 terbangunlah bangunan ini. Masjid Al-Makmur mengambil perannya dalam pergerakan nasional. Peran ini berawal dari keterlibatan pengurus Masjid Jamiat Khair yang merupakan lembaga pendidikan modern berbasis Islam dan berdiri di Tanah Abang pada 1901. Para pengajar dan anggota Jamiat Khair juga menjadi pengurus di Masjid Al-Makmur.